hari ini kita mau ada supervisi, observasi sebenarnya, observasi, tapi kita akan buat dari pra observasi itu selama 15 menit, nanti ngobrol masalah tujuan pembelajarannya, terus area pengembangan yang sudah dicapai sama strategi yang dipersiapkan untuk ganti apa. Terus nanti masuk ke kelas, Bu nanti ngajar, nanti saya melihat proses mengajar Ibu nanti seperti apa selama, karena SMP 40 menit berarti ada 80 menit nanti di kelas, terakhir itu pas observasi 30 menit gitu ya. Cuma di bagian observasi saya minta izin ke Bu Ganti, nanti akan ada penilaian gitu. Sebenarnya penilaian itu bukan untuk ngejudge Bu Ganti ngajarnya udah baik apa belum, cuma nanti akan kita buat jadi obrolan gitu, apa yang kurang harusnya seperti apa, jadi sharing aja gitu ya Bu. Nah sekarang kita mulai ke praobservasi dulu. Hari ini hari Jumat ya Bu, tanggal 23 Agustus. Ibu mata pelajaran yang nanti mau diajarkan apa Bu? IPA ya? Nanti kelasnya kelas berapa? Kita pakai kelas 96. Catatan kita untuk hari ini 15 menit ya. Kita mulai ke tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya apa untuk hari ini? Ada beberapa Ibu. Pertama untuk deskripsikan tentang sistem koordinasi manusia. Kemudian yang kedua, deskripsikan alat indera yang merupakan bagian dari sistem koordinasi. Kemudian yang ketiga, bandingkan kerja sel saraf Ada lagi? Untuk area pengembangan yang dicapai, jadi area pengembangan ini Bu Penti mau mengembangkan potensi Bu Penti dalam bidang apa? Untuk yang kali ini Bu, saya ingin anak-anak memiliki pengembangan yang pertama di bidang kognitifnya. Tentang kognitifnya, saya ingin anak-anak tahu bagaimana sih cara kerja sistem koordinasi pada manusia. Kemudian yang berikutnya, bahwa sistem koordinasi itu kan meliputi beberapa komponen, antara lain sistem saraf, kemudian nanti ada alat indera, kemudian ada hormon. Melalui kegiatan hari ini, saya ingin anak-anak bisa tahu bagaimana kerjanya, sistem kerjanya sistem saraf, kemudian hormon, dan pentingnya alat indera dalam peranannya sebagai sistem koordinasi pada tubuh manusia. Kemudian itu yang secara kognitif dulu ya. Kemudian yang kedua, saya ingin anak-anak memiliki pengembangan di bidang psikomotor. Jadi kali ini kita akan melakukan praktik Ibu. Jadi selain dia tahu pengetahuannya, anak-anak juga dirangsang untuk bisa praktek langsung. Dari praktek ini saya harapkan anak-anak bisa belajar secara langsung dan bisa mengambil intisari dari kegiatan sehingga bisa menyimpulkan akhirnya karena sih nanti kerja sistem saraf. Kemudian yang terakhir tentu aja saya ingin mengembangkan segi afektifnya ya Bu, karena ini nanti kerjanya berkelompok, anak-anak nanti harus berkolaborasi, harus bisa bekerja sama, mendengarkan pendapat satu sama lain. Kemudian nanti juga ada presentasi, jadi anak-anak bisa menghargai pendapat dari temannya, mungkin juga nanti bisa saling sumbang saran sampai akhirnya nanti bisa mencapai suatu kesimpulan pembelajaran di mana tujuan-tujuan yang tadi saya ingin
Ini siswa. Untuk Bu Fenty sendiri ada nggak yang mau Bu Fenty kembangkan? Misalnya komunikasi, saya kalau ngejelasin kadang-kadang kecepatan Bu, apa intonasi suara saya kurang terdengar kadang-kadang, atau misalnya saya masih bingung nih tentang pembelajaran diferensiasi dan PSE. Nah, untuk pembelajaran kali ini di Bu Fenty sendiri ada nggak yang ingin Bu Fenty kembangkan? Kebetulan hari ini saya ingin menerapkan pembelajaran diferensiasi Bu. Jadi ini memang kan kalau untuk prakteknya kita masih agak meraba-raba sebenarnya ya Bu. Nah ini saya mau mencoba menerapkan pembelajaran diferensiasi versi saya Bu. Nanti mungkin untuk nanti akan ada evaluasi apa kira-kira pembelajaran diferensiasi yang saya terapkan kali ini tuh bisa mencapai tujuan atau enggak, atau bisa memfasilitasi kebutuhan belajar anak-anak yang gaya belajarnya berbeda-beda Bu. Kebetulan kan hari ini saya membagi anak-anak berdasarkan gaya belajarnya. Ada yang tipenya visual, nanti saya tempatkan di bagian depan. Kemudian yang di bagian tengah ini yang audiometri. Nah yang terakhir yang di belakang ini yang tipe kinestetik. Kemudian juga saya ingin mengembangkan pembelajaran yang menerapkan ini ya Bu ya, KSE Bu, kesadaran sosial emosional. Jadi selain anak-anak dapat ilmunya dan keterampilannya, juga anak-anak bisa belajar bagaimana bersosialisasi yang baik, menerapkan emosional yang baik dalam pembelajaran. Ada lagi? Lagi ya. Ya tentu aja saya ingin nanti evaluasi ke depannya Bu, cara pembelajaran yang saya gunakan ini sudah efektif atau belum. Nanti saya minta ini ya timbal balik dari anak, mungkin refleksi apakah mereka sudah paham dengan cara pengajarnya saya ini, apa materinya bisa sampai ke anak, kemudian apakah pembelajarannya cukup berpihak pada anak, apakah pembelajarannya cukup menyenangkan. Nanti kalau ada refleksi dari anak-anak Bu untuk perbaikan saya ke depannya lagi Bu, supaya nanti pengajarannya bisa lebih baik. Ada lagi ya? Iya Bu. Komunikasi juga kali Bu ya. Komunikasi. Mungkin saya ingin lebih meningkatkan komunikasi, keterikatan saya mungkin secara emosional dengan anak-anak. Bagaimana mereka enjoy dalam pembelajaran Bu, supaya nanti kita ketahui kalau IPA itu memang agak-agak sulit gitu ya Bu ya. Kemudian konsepnya juga kadang-kadang mungkin sulit dibayangkan. Dengan melakukan pembelajaran seperti ini langsung, saya harapkan anak-anak itu bisa mengerti Bu ya, dengan cara pembelajaran yang aktif berpihak pada anak. Ada lagi nggak? Sabaran kali Bu ya. Sosial emosional saya juga ya. Kan kalau namanya kerja praktikum ini Bu ya, kadang memang kita harus sabar membimbing anak-anak. Kadang kita kalau lagi ke kelompok sini, Ibu yang sana udah manggil gitu, nanti kita juga mengajarkan anak-anak untuk misalnya sebentar ya nak antri, misalnya jadi lagi menangani kelompok ini dulu gitu kan ya. Nanti bergantian saya akan berkeliling ke kelompok-kelompok masing-masing Bu. Selain itu juga saya akan berusaha kan, selain juga dari gaya belajarnya, mungkin anak-anak juga punya kemampuan yang berbeda-beda Bu. Nanti mungkin kalau ada lihat ada anak-anak yang memang butuh pendekatan lebih khusus, mungkin nanti akan ada pendekatan khusus ke anak-anak yang memang kemampuannya mungkin di bawah kemampuannya ya. ya. Siswa bidang kognitif, psikomotorik, afektif itu siswa. Terus kalau bukan ini sendiri ingin melakukan pembelajaran diferensiasi, pengembangan pembelajaran KSE, cara pembelajaran yang digunakan, komunikasi yang dilakukan saat berinteraksi, pengembangan sosial emosionalnya. Satu lagi mungkin perlu tambahkan tentang pengembangan karakter ya Bu, karakter P5 khususnya Bu. Kan kalau karakter P5 ini memang berarti siswa ini ya? Iya, ke siswa ya Bu ya. Oke,
ini juga sebenarnya selain ke siswa juga ke saya ini juga ya Bu ya, karena kan berarti saya berusaha meningkatkan kemampuan saya gimana dari cara pembelajaran yang saya terapkan di kelas ini akhirnya bisa menimbulkan karakter-karakter yang diharapkan pada P5 Bu, misalnya kolaborasi, kemudian dia saling menghargai satu sama lain, menghormati perbedaan kebalikaan gitu ya Bu ya, perbedaan satu sama lain itu. Jadi dari pembelajaran di kelas kita harapkan yang saya kembangkan ini bisa akhirnya efeknya ke siswanya Bu, saya dan ke siswanya, bahwa anak-anak selain belajar juga kognitifnya dapat, pengetahuan dapat, keterampilan dapat, afektifnya dapat, juga karakter P5-nya juga bisa dimunculkan Bu. Ada lagi nggak? Udah. Sekarang kita ke strategi yang disiapkan sama Bu Fendi. Apa aja yang udah disiapkan? Yang pertama saya merancang pembelajaran diferensiasi Modul berarti ya. ada modul. Kemudian saya juga menyiapkan LKPD Bu. LKPD-nya ini nanti sudah saya rancang. Jadi ada 3 praktikum Bu. Nanti macam-macam praktikum yang berbeda ini saya siapkan untuk masing-masing jenis gaya belajar Bu. Jadi satu gaya belajar akan melakukan satu praktikum. Kemudian pun nanti jadi ada perbedaan satu dalam prosesnya ya Bu. Karena nanti proses praktikum yang saya terapkan itu sudah disesuaikan dengan gaya belajar masing-masing. Kemudian yang kedua juga nanti ada diferensiasi pada kontennya berarti Bu ya, kontennya. Kemudian juga nanti ada diferensiasi pada produk yang dihasilkan oleh anak-anak setelah mereka melakukan praktikum. Konten, prosesnya ada. Prosesnya juga ada itu. Proses dan produk ya. Ini ada 3-3-nya. Oke. Jadi yang disiapkan. Kemudian saya juga menyiapkan itu tuh di depan itu ada tabel TIS namanya. Jadi nanti sebelumnya akan ada video pemandu dulu untuk anak-anak. Saya kasih video semuanya baik yang visual, auditori maupun kinestetik. Saya sediakan video dulu. Nanti dari tayangan video ini saya ingin anak-anak menuliskan dulu terlebih dahulu dari tayangan video tadi apa yang anak-anak sudah tahu. Nanti saya kasih ini ya Bu ya, pakai kertas anak-anak yang menuliskan secara berkelompok. Nanti yang sudah tahu maka ditempel di bagian sebelah sana. Post-it. Iya, post-it kemudian di atas post-it. Kemudian yang aku ingin tahu, berarti kan sebenarnya dia belum tahu tapi pengen, atau mungkin dia udah tahu tapi ingin tahu lebih lebih lanjut. Nanti di bagian tengah itu dan yang terakhir itu nanti aku sudah belajar. Nanti Bu setelah ditempel itu kita akan melakukan praktikum pembelajaran nanti berbeda-beda. Nah setelah itu nanti setelah selesai semuanya anak-anak ada presentasi. Nah saya kasih kesempatan lagi Bu buat anak-anak. Tadi misalnya yang aku ingin tahu ternyata setelah dalam proses pembelajaran ternyata dari hasil pembelajaran ini anak-anak ternyata udah jadi tahu gitu. Jadi saya kasih kesempatan lagi untuk memindahkan berarti yang gitu. Jadi ada hal-hal yang dari pembelajaran ini tercapai nggak yang tujuan yang saya ingin capai. Selain itu, ada nggak mau ditambahin ada speaking atau bisa budaya positif apa gitu? Yang pertama nanti ada ice breaking. Ada speaking. Ice breaking, kemudian juga seperti biasa kita tetapkan kesepakatan Oke. Kemudian juga saya untuk yang pertama saya ingin menimbulkan mandiri pada anak-anak. Misalnya mungkin nanti membuka pembelajarannya dengan nanti anak-anak yang akan memimpin doa secara bergantian. Kemudian juga anak-anak yang melaporkan siapa sih siswanya yang tidak hadir. Mungkin kan nanti kalau ada yang tidak hadir kita bisa sambil menimbulkan ini tentu ya KSP-nya tadi berapa sih temennya itu tidak hadir, mungkin ada yang tahu kenapa, atau mungkin kalau misalnya temannya sakit kita timbulkan dari situ kesadaran sosial emosional. Ada lagi ya tambahannya strateginya? Ini ya Kan saya lagi ya aku bukan lupa. Modulnya sudah ada untuk diferensiasi
konten, proses, produk, terus modelnya mobilnya sudah ada PSE-nya, RKPD disesuaikan gaya belajar siswa, alat bahan pembelajaran, terus ada sticky sama ada budaya positif. Kemudian juga ada itu ya Bu, trennya yang tadi video pembelajaran. Kemudian ada model-model alat indra. Lagi nanti ada itu sih Bu, ada alat-alat yang digunakan anak presentasi itu. Itu saya masukin ke media pembelajaran aja ya. Media pembelajaran. Kalau saya lihat sih Bu, nanti udah siap nih, udah siap 45 untuk pembelajaran untuk observasi kali ini ya Bu. Tapi untuk praobservasi saya cukupkan Bu. Nanti kita lihat pas observasinya, karena biasanya rencananya udah bagus nih, kadang-kadang apa karena grogi biasa apapun ngajar, kalau misalnya ada yang ngeliatin biasanya lebih grogi gitu, atau misalnya nanti ada kendala-kendala teknis, kalau tidak apa namanya fatal banget mah jalan aja langsung gitu, atau misalnya nanti ketika ada kendala teknis dengan mati lampu atau apa sudah dipersiapkan juga sama Pependi gitu ya, ada plan B-nya gitu ya. Kita tutup untuk observasinya ya Bu Fetty ya. Terima kasih. Bersiap, Siap, rapi, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Walitubillahi Rabban wa bil Islami dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Silakan Bu Bos. Kita berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah
ya, Zikri ya nak. Mari kita doakan sama-sama, mudah-mudahan Zikri cepat sembuh ya. Amin. Sudah siap untuk belajar? Sudah konsentrasi? Ibu mau coba dulu. Kita konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Kita main tepuk-tepuk dulu bisa? Siap ya? Jangan salah ya nak ya. Siap. Tepuk 1, tepuk 2. Kalau 2 berarti 1 kanan, 1 kiri. Jangan lupa ya. Siap. Tepuk 2, tepuk 3. Yo, siapa lagi yang masih ngantuk nih? Ya. Tepuk 4, tepuk 5. 1, tepuk 3. Oke, tepuk tangan buat baiknya boleh kita tolong dulu, itu AC-nya dinyalakan dulu nak. Baik. Oke, hari ini kita akan melanjutkan kembali nak. Sebelumnya kita sudah masuk yang namanya sistem koordinasi ya. Hari ini bagaimana perasaannya, senang semua? Ada yang lagi kesedih hati? Tidak ada. Oke, mudah-mudahan hari ini semuanya sehat ya. Aku mau tanya dulu. Sebelumnya kita sudah belajar tentang sistem koordinasi. Masih ingat nggak? Ada anak-anak ibu yang masih ingat apa yang dimaksud dengan sistem koordinasi? Boleh tunjuk tangan nak. Seperti biasa ibu bagi bintang buat yang bisa menjawab pertanyaan ibu ya. Silakan. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan sistem koordinasi? Ya Intan, silakan. Sistem koordinasi adalah sistem yang bertugas untuk mengendalikan seluruh kegiatan manusia. Jadi ketika ibu mau menulis gitu kan ya, ada yang mengendalikan tuh kegiatan ibu, ada yang mengendalikan, yang namanya adalah sistem koordinasi. Kasih plus dulu buat Intan ya. Oke, pertanyaan berikutnya Intan boleh dapat 1 bintang ya. Ya, pertanyaan yang kedua, sistem koordinasi kan meliputi beberapa komponen ya. Ada yang tahu nak komponennya ada 3 apa saja ya? Silakan Siren. Nanti ya sayang ya. Nanti kita ganti ya. Ya. Iya betul sekali. Ada 3 ya. Boleh kasih plus buat Siren dulu. Jadi yang pertama adalah yang namanya sistem saraf. Atau kita nyebutnya apa? Ya, nanti kita bahas lagi ya. Yang pertama adalah sistem saraf. Yang kedua kita akan bahas tentang yang namanya alat-alat indera. Kemudian yang ketiga ada yang namanya sistem hormon. Nah, oke. Kira-kira nak, kita kan punya alat indera nih. Alat indera kita ada berapa? Ya, silakan ada. Ada 6 katanya apa aja? Tidak ada punya indera ke-6 ada 5, oke. Makanya namanya panca indera ya. Boleh nggak ada berdiri nak? Biar kelihatan sayang. Nah, coba sebutkan indera yang pertama apa? Indera pengecap yaitu mulut atau yang di dalam mulut? Lidah, oke. Yang kedua ada indera penglihatan yaitu mata. Kemudian yang ketiga indera penciuman yaitu hidung. Kemudian ya betul, satu lagi iya betul, kasih plus dulu. Nah yang tadi Nada sebutkan yang terakhir ada yang namanya indera peraba yaitu kulit. Pernah lihat catanya kulit ini model-model kulit ya Naya? Kalau ini tahu ya, ini apa namanya? Bulu. Manusia punya bulu nggak? Manusia punyanya rambut. Kalau bulu itu adanya pada unggas atau ampes. Kalau kucing punyanya apa? Rambut. Kucing kan sama ya, mamalia, berarti kita punyanya rambut. Nah, ini adalah bagian-bagian kulit. Nanti kita mau bahas lebih lanjut dengan praktikum ya. Kita mau coba nih sensitivitas kulit kita seperti apa aja ya. Ada nggak misalnya kalau misalnya kita mengalami gangguan pada alat indera kita, bagaimana sih ternyata sistem koordinasi kan sama alat indera
ibu ngomong nih, misalnya temennya mengalami gangguan pendengaran. Kira-kira apa yang mau ibu sampaikan dimengerti nggak sama temennya? Tidak. Kenapa kira-kira nak? Kenapa dia nggak bisa ngerti? Ya nak, kenapa nggak bisa ngerti? Indra pendengarannya rusak sehingga apa? Saraf ini tidak bisa menerima apa? Impuls atau rangsangan. Nah hari ini kita akan melakukan praktikum. Ibu sudah membagi kalian menjadi 3 kelompok. Yang di depan ini sudah kemarin kan sebelumnya udah nulis angket ya. Bukan angket, apa namanya, ada isian kuesioner ya nak ya. Ibu sudah memisahkan kalian berdasarkan gaya belajar. Di sini ada gaya belajar visual. Kemudian yang di tengah ada gaya belajar auditory. Yang di belakang adalah gaya belajar kinestetik. Oke ya. Boleh tepuk tangan dulu. Baik, jadi sebelum ibu mulai pembelajaran, ada tujuan pembelajaran yang mau kita capai hari ini. Ya, yang pertama kita harus mengetahui fungsi kerja dari sistem koordinasi, yaitu tentang sistem saraf. Kemudian kita mau tahu apa sih perbedaan cara kerja antara sistem saraf dan hormon. Dan yang terakhir kita mau mengetahui fungsi dari alat-alat indera kita dan pengaruhnya terhadap kerja dari sistem saraf. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita mau bikin kesepakatan kelas dulu nih. Yuk, seperti kita ketahui bahwa setiap belajar kita harus bikin kesepakatan kelas supaya kita bisa kelasnya tertib. Ada yang mau menyampaikan ide? Nah, kesepakatan kelas kita hari ini apa saja? Silakan. Ya. Baik, sepakat nggak nih? Jika ada teman yang berbicara, maka kita harus mendengarkan, menghargai teman yang berbicara di depan. Sepakat? Oke, satu ya. Silakan dari kelompoknya Jamal dan kawan-kawan. Ya, nah. Dilarang makan di kelas pada saat jam belajar. Oke ya, sepakat ya? Oke, lanjut kelompoknya yang belakang, kelompoknya Aska, silakan. Keluar 2 orang aja terus pakai hashtag. Iya. Jika ada yang ingin izin keluar, misalnya ke kamar kecil, harus izin dulu ya menggunakan hashtag. Bagus, terima kasih nak. Kelompok yang belakang, kelompok yang Musa dan kawan-kawan. Dilarang bawa HP kecuali disuruh bermotor. Baik, boleh bawa handphone asal digunakan untuk pembelajaran dan seizin guru mata pelajaran. Lanjut nak, kelompoknya Marisa. Bagus, mengumpulkan tugas tepat waktu karena hari ini juga ada tugas yang harus kalian kerjakan secara berkelompok ya. Kemudian yang terakhir nak, ya, menjaga kebersihan kelas. Bisa kita sepakati bersama ya? Baik, sepakat. Sekarang kita mau lihat tayangan berikut dulu. Nanti pada saat kalian sudah melihat, di situ di depan ada tabel yang namanya tabel PIS. Apa tuh P-nya? Aku tahu. Jadi nanti dari yang tayangan ibu kasih di sini, mana yang udah kalian tahu, ibu akan kasih kertas yang namanya kertas post-it ini, ya. Nanti kalau yang udah kalian tahu, kalian diskusikan dengan kelompoknya ya. Kalau yang sudah kalian tahu, tuliskan misalnya, Bu, saya udah tahu bahwa saraf itu memiliki bagian apa aja. Misalnya bagian-bagian saraf, Bu, saya udah tahu misalnya. Terus yang berikutnya, aku ingin tahu. Saya sebenarnya udah tahu, Bu, tapi saya ingin mengeksplor lebih jauh. Saya ingin tahunya tentang apa sih? Kamu tuliskan lagi. Nanti kertasnya warnanya beda-beda ya sayang ya. Kalau yang aku tahu boleh kasih yang pink. Nanti untuk yang aku ingin tahu, I, boleh yang warna hijau. Terus yang satu lagi, yang aku sudah belajar, apa sih yang kita udah pelajari hari ini? Khususnya yang pertama dari tayangan video tadi, kalian boleh tulis pakai warna kuning. Nanti pada saat pembelajaran sudah berlangsung, kalian boleh nanti berkeliling. Artinya, yang tadinya aku ingin tahu nih, tapi setelah melihat penayangan atau setelah mengikuti pembelajaran, ternyata, oh, aku jadi sudah tahu, maka kalian boleh pindahkan nanti atau nambah tulisannya, ya, dipindahkan boleh ke aku tahu. Berarti ada hasil dari pembelajaran kali ini yang sudah tercapai. Gitu nak? Oke ya, nanti ya. Sekarang kita lihat tayangan video dulu. Membuat saraf kembali ini disebut sistem saraf pusat
semua aktivitasmu dari bernapas sampai mengetukkan jari pada ponsel selanjutnya menunggu masuk ke pembahasan inti di video ini. Saat sinyal dari suatu bagian tubuh memasuki SSP di dalam otak, otak akan menginstruksikan respons sesuai dengan situasi. Nah, coba cubit tanganmu. Iya, cubit saja. Au! Area bekas cubitanmu juga punya banyak saraf. Saat kamu mencubitnya, sarafnya akan aktif lalu mengirimkan informasi rasa sakit ini menuju otak. Selanjutnya, otak akan merespons dengan mengirimkan pesan rasa sakit. Prosesnya berlangsung selama sepersekian detik meski sinyalnya bergerak sejauh bermeter-meter. Lanjut ke sumsum tulang belakang. Yuk sedikit bereksperimen. Dalam hitungan 1, aku akan memutus koneksi antar sel saraf di area sini. Memangnya apa yang akan terjadi? Perhatikan baik-baik ya. Sudah siap? 1. Nah kan, kamu jadi mati rasa dari area pinggang sampai tubuh bawahmu. Itu karena SSP-mu tidak bisa memperkirakan sumber rasa sakit. Oke, tenang saja. Sudah mengembalikan koneksi sarafnya seperti semula kok. Oleh sebab itu, otak dan sumsum tulang belakang terlindung oleh tulang, tengkorak, dan tulang belakang. Di dalam tulang belakang juga terdapat cairan cerebrospinal, yaitu zat cair yang berfungsi melindungi saraf, memperlancar proses pengiriman sinyal, dan membuang zat limbah. Oke, yuk kita beralih ke saraf lainnya. Kita mulai dari saraf yang ada di jemarinya. Semua saraf yang tidak termasuk SSP disebut sistem saraf tepi atau SST. Coba, lambaikan tanganmu. Ya, bagus. Hal ini bisa terjadi karena otak secara sadar mengirimkan berjuta sinyal ke saraf tepi yang ada di bahu, lengan depan, pergelangan tangan, dan tanganmu. Secara sinergis, saraf-saraf ini menjalankan tugas yang sama, mengangkat lengan, mengatur posisinya, dan melambaikannya. Semua aktivitas ini berada di bawah kendali sistem saraf sadar atau somatik. Alis ini terangkat saat mendengar fakta ini, gerakannya pun dikendalikan Sudah oleh saraf. diangkat alisnya masing-masing. Apa kamu menghitung jumlah helaan napasmu saat mendengar penjelasanku tadi? Yakin jumlah detak jantungmu? Pastinya tidak kan? Nah, kalau aktivitas semacam ini dikendalikan oleh sistem saraf vegetatif atau otonom. SSP-mu mengirim sinyal ke saraf tepi dan memerintahkan jantung untuk berdetak, sistem pernapasanmu untuk menyirkulasikan udara, serta perutmu untuk mencerna makanan. Sekarang, coba hembuskan udara kuat keluar dari paru-paru. Lalu tahan napas selama mungkin. Memang diperlukan waktu yang agak lama sih. Jadi, ayo kita percepat prosesnya. Menghembuskan udara dan menahan napas merupakan aktivitas yang kamu sadari. Kamulah yang memerintahkan otak untuk mengirim sinyal ke organ pernapasan. Tapi, saat kamu mulai kekurangan oksigen, otak pula yang memerintahkanmu untuk segera mengambil napas. Oh, wajahmu mulai membiru. Segera hirup udara. Oke. Aku mau minta maaf dulu sebelumnya. Aduh, maaf. Rasaku jatuh ya, karena sudah membeli muatan listrik. Intinya, tanpa sadar, kamu membiarkan ponsel jatuh saat kamu merasa sakit. Tapi, saat kamu mencuri dirimu sendiri, kamu mengaktifkan sistem saraf sadar sehingga kamu sudah mengantisipasinya. Sedangkan serangan listrik yang kamu rasakan muncul tanpa kamu antisipasi. Akibatnya, sistem saraf otonommu tersentak, lalu secara refleks membuatmu menjauhi ancaman. Nah, ini disebut dengan gerak refleks ya. Dan bahaya juga dikendalikan oleh saraf. Tubuh akan berupaya menyelamatkan diri dari bahaya meski tanpa kamu mau. Wah, kok terasa gatal ya? Tolong bantu garuk dong. Makasih. Gatal terjadi saat benda asing hinggap di kulit. Misalnya, serangga dan bekas gigitannya. Saraf yang ada di situ akan aktif, lalu otakmu segera mengirimkan sinyal respons. Saat mengaruk gatal, kamu bisa merasakan dua sensasi yang berlawanan. Secara sadar, kamu lega karena gatalmu lega. Tapi secara tidak sadar, otak mengidentifikasi garukan sebagai rasa sakit sehingga mengalihkan fokusmu dari rasa gatal menuju garukan. Dengan menggaruk, sebenarnya kamu sedang mengecoh otak untuk tidak terlalu menghiraukan rasa gatal itu. Kok di sini ada gerah ya? Wah, keningmu juga dibajari keringat. Saat suhu di luar tubuh naik, SSP-mu akan merespons. Pilihan sinyal di seluruh tubuh akan aktif. Kemudian, kelenjar keringat segera menerima sinyal tersebut dan mulai bekerja ekstra. Keringat pun bercucuran di permukaan kulit untuk mendinginkan suhu tubuh. Wah,
sebaiknya turunkan suhu AC-nya sedikit saja ya. Aku bilang sedikit saja loh. Ya, kamu jadi kedinginan. Otakmu bingung tapi bekerja secara cepat dalam merespons perubahan ini. Sekali lagi, otak mengirimkan miliaran sinyal ke semua sel saraf pada otot, lalu memerintahkannya untuk segera beroperasi. Selama proses ini, terjadi gesekan yang menghasilkan panas. Jantung juga mulai berdetak lebih cepat, memompa darah ke seluruh anggota badan agar tidak kedinginan. Semua kondisi ini juga akan membuat otakmu berpikir, sebaiknya suhunya lebih hangat saja. Sel saraf juga berperan dalam proses berpikir. Misalnya saja, kamu baru menonton video ini untuk pertama kalinya. Kamu tentu tidak tahu menahu dengan apa yang selanjutnya akan kulakukan maupun kukatakan. Mungkin aku akan ngobrol atau tiba-tiba mengakhiri videonya. Koneksi sel saraf yang diperlukan untuk mengingat kejadian selanjutnya cuma terbentuk saat ini juga. Sehingga kamu masih saja mau menonton. Iya, karena kamu ingin tahu. Tapi setelah menonton videonya sampai selesai, rasa ingin tahu itu segera lenyap. Koneksi antara sel sarafmu sudah cukup terhubung. Jadi kalau kamu memutar ulang videonya, sel-sel sarafmu akan memberitahukan isi video. Tapi jalurnya memang sangat sederhana. Misalnya begini, kamu ingat apa yang dikatakan yang memiliki 3.05 di video ini? Tentu saja tidak, karena koneksi sel sarafmu tidak cukup kuat untuk memberitahukan info sedetail itu. Tapi semakin sulit kamu menonton, akan semakin banyak serta kuat koneksinya. Bahkan kalau berusaha berkali-kali, kamu akan bisa mengingat setiap kata pada naskahnya. Sama halnya saat kamu belajar keterampilan baru. Misalnya, mekanisme yang kompleks, otak tidak membentuk sesuatu yang bernama potensial aksi dan meneruskannya sepanjang syaraf yang bertanggung jawab untuk menggerakkan jempol. Di dalam syaraf ada beberapa kabel, dan di dalam kabel-kabel ini terdapat sel syaraf. Di antara satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya ada celah yang bernama Ini yang kemarin sinus. kita Jadi, pelajarin, potensial aksi bagian-bagian yang merupakan listrik dari akan sel diterima saraf oleh atau sel neuron. syaraf pertama, Ya. diteruskan melalui tubuhnya dan Masih ingat mencapai aksi. bagian-bagiannya? Di beberapa neuron atau sel syaraf pertama ada sesuatu yang bernama neurotransmitters, suatu zat kimia yang berperan dalam produksi listrik dari satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya. Neurotransmitter akan dilepaskan ke sinus dan menghasilkan suatu potensial aksi di sel syaraf kedua. Di sini, listrik tersebut akan dioper dari satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya sampai akhirnya sel syaraf terakhir menyampaikan si listrik ke otot yang bertanggung jawab dalam menggerakkan si jempol. Alhasil, jempol tersebut berhasil tergerakkan. Baik. Mekanisme yang kompleks. Itu kurang lebih untuk video pengantar kita. Ya. Oke, silakan. Ibu tadi sudah kasih kertas post-it ya, Nak ya. Silakan kalian boleh tuliskan dulu dari tayangan video tadi apa-apa yang sudah kalian tahu. Misalnya tadi Bu kasih contoh, oh Bu saya udah tahu bagian-bagian dari sel saraf mungkin, ya. Kemudian yang tadi yang aku tahunya pakai kertas yang warna pink ya Nak ya. Yang pink ini untuk aku tahu, silakan dituliskan Nak, diskusi dengan kelompoknya. Kemudian yang aku ingin tahu kalian boleh dituliskan pada kertas yang warna hijau. Ayo, Ibu kasih waktunya cuma 2 menit ya. Satu lagi yang aku sudah belajar boleh dituliskan pakai kertas yang warna kuning. Silakan. Yuk diskusi dengan teman kelompoknya Nak. Silakan.
Kemudian yang terakhir kelompok 6, kita sudah tahu bagian-bagian sel saraf. Oke? Yang aku ingin tahu, jadi setelah pembelajaran nanti diharapkan kalian tahu ini. Aku ingin tahu tentang sistem saraf, bagaimana mengirim sinyal rangsangan ke otak. Kemudian yang berikutnya, aku ingin tahu bagian sel saraf pusat sama sel saraf tepi. Kemudian kelompok 3, aku ingin tahu sel sistem saraf tepi. Kelompok 4, aku ingin tahu berapa lama otak kita bisa beradaptasi pada hal yang baru kita lakukan. Kemudian aku ingin tahu dari kelompok 5, arti dari sinapsis itu apa? Ingin lebih tahu tentang sinapsis. Oke, yang terakhir, aku ingin tahu tentang sistem saraf pusat. Dan yang terakhir, aku sudah belajar dari kelompok 1 tentang sistem saraf manusia, kemudian bagian sistem saraf, sistem koordinasi, kemudian bagian-bagian dari utama sel saraf ada 3, katanya ada dendrit, ada badan sel, dan akson atau neurin. Yang kelompok 4, aku sudah belajar tentang sistem saraf manusia, bagian utama sistem saraf dan sinapsis. Aku sudah belajar tentang bagian sarafnya, sistem saraf pusat, sistem saraf tepi, dan sistem saraf sadar. Kemudian aku sudah belajar yang terakhir, gerak biasa dan gerak berada. Oke, silakan dilihat masing-masing LKP-nya, nak. Dan untuk kelompok 1, silakan. Jadi kelompok 1 dan 2 kalian adalah tipe yang visual. Silakan untuk memilih temennya untuk dijadikan sebagai apa nih, nak? Orang yang melakukan praktikan, ya. Silakan diuji dengan cara menggosokkan atau mengelus, ya, mengelus tabel tadi pada bagian-bagian yang ada di tabelnya. Bisa di ujung jari, telapak tangan, punggung tangan, lengan, pipi, dahi, telinga belakang, kaki, telapak kaki, dan area lainnya. Nanti kalian kasih tanda, misalnya kalau saya cukup kurang sensitif dikasih keterangannya +1. Baik, perhatiannya ke depan dulu, nak. Sudah? Oke. Yang kedua, kalau cukup sensitif tinggal dikasih plusnya ada 2. Kalau sangat sensitif berasa banget gitu ya ketika disentuhkan, kasih +3. Oke ya. Kelompok 1 dan 2 nanti ibu minta kalian bikin, setelah kalian mengerjakan, dijawab dulu tuh ada 1 soal. Kenapa sih bagian-bagian tertentu tubuh kita kok memiliki kepekaan yang berbeda-beda? Diskusikan. Kemudian silakan dibikin tabel atau catat bagian-bagian tubuh kita yang paling sensitif bagian mana. Oke, silakan kelompok 1 dan 2 mulai kerja. Kita ke kelompok 3 dan 4. Itu di amplopnya silakan dibuka. Ada kata-kata yang berisi warna, silakan saling berpasang-pasangan. Boleh siapkan handphone untuk mencatat kecepatannya. Clue-nya adalah kelompok 3 dan 4, kalian harus menyebutkan warnanya. Jangan terkecoh sama tulisannya. Oke ya? Kalau ada temennya yang salah menyebutkan, begitu temennya menyebutkan, jangan lupa timernya dinyalakan. Oke? Setelah itu dicatat waktunya. Ada 5 kertas yang harus dibaca dengan benar. Oke? Setelah itu hasilnya ditulis di kantornya. Oke, silakan kelompok 3 dan 4 kerja. Kelompok terakhir. Silakan pilih 2 orang. Kelompok 5 sama 6 perhatikan ibu. Ya, pilih 2 orang temannya, 1 orang yang jadi bahan teliti, madepnya ke depan, matanya ditutup. Kemudian nanti silakan 1 orang memberikan kalimat. Ya, ada cara yang berbeda. Boleh kalimatnya bebas, tapi jangan terlalu kenceng ya. Ubah jaraknya. Nanti dicatat pada jarak dekat dia kemampuan komunikasi seperti apa. Jarak menengah sama jauh seperti apa. Setelah itu kan pakai 2 telinga. Percobaan yang kedua pakai 1 telinga. Telinganya ditutup 1.
Silakan duduk dulu, kita mau mulai presentasi. Silakan kelompok 1, kelompok 2 dan yang lain. Silakan duduk dulu. Kita mulai dari teman-teman kita dari kelompok berapa tadi yang pertama, kelompok 4 ya. Kita kasih plus buat kelompok 4. Silakan maju semua ke depan buat presentasi. Nah, silakan. Perkenalkan dulu, kasih salam dulu sama temannya. Kemudian perkenalan dan hasil percobaannya seperti apa. Baik, yang lain sesuai dengan kesepakatan. Siapapun yang berdiri di depan kita harus hormati. Dengarkan baik-baik ya. Kelompok 6 silakan sambil duduk kerjanya. Oke. Silakan. Konsentrasi ke depan. Kasih salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan jangan membuka sebelumnya kita akan mempresentasikan. Kenalkan, nama aku Karina Rutaya. Nama aku Kaira bisa juga Mutiara. Nama aku Lisa Azara. Nama aku Besok. Ini hasil dari pengamatan. Suaranya boleh lebih keras, nah. Ini hasil dari pengamatan kelompok kami. Dari yang pertama, siapa namanya? Karunia Arumi Malaysia, waktunya Baik, siapa dari teman-temannya yang waktunya paling baik? Karunia. Oke, silakan boleh dibaca dulu soalnya dan dijawab. Ya. Pertanyaannya, ada pertanyaan di atas nah? Ada nggak? jelaskan catat waktu terbaik yang didapat. Jelaskan penyebab yang terjadi di otak kalian pada saat melaksanakan kegiatan ini. Nah, coba jelasin sama temennya. Tadi jadi begini ya, Ibu kasih kata-kata ya, isinya adalah tulisan warna. Tapi clue-nya adalah kalian harus menyebutkan warna dari hurufnya. Meskipun tulisannya merah, kalau warnanya kuning maka kamu harus menyebutkan kuning. Jawabannya gimana? Perang apa yang terjadi di otak kita ketika kita melihat seperti itu? Mana yang lebih mudah nah? Ketika kita membaca kata atau kita mengenali warna? Ternyata otak kita lebih mudah ketika membaca daripada mengenali warna. Perang apa yang terjadi itu? Tulisan dengan warna yang Iya, dari praktikum tadi ternyata terjadi perang nih otaknya antara mau membaca tulisannya atau menyebutkan warna. Nah, ternyata mana yang lebih sulit tadi? Menyebutkan warna lebih sulit ketimbang membaca kata-katanya. Tapi yang paling baik tadi siapa yang responnya paling baik? Karunia. Oke ya. Bisa dibuat kesimpulan nak dari praktikum yang sudah kamu lakukan? Gimana kesimpulannya? Setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam hal fokus terhadap sesuatu, ya. Ini berhubungan dengan impuls-impuls yang ada di otaknya masing-masing. Oke, silakan ditutup dulu. Dia dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan untuk yang dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Jessica Maharani Taufik. Perkenalkan, nama saya Fadli. Perkenalkan, nama saya Itana Supakardiani. Nama saya Jamal Yudhika. Nama saya Iksan. Dari hasil pengamatan kami, yang paling cepat adalah balasan dengan waktu 4,94 detik. Dan yang paling lambat adalah Ahmad Khairuddin dan dengan waktu 9,46 detik. Kata pokok terbaik yang didapatkan dari sekolah adalah banyak sekali musyawarah berdasarkan orang yang terjadi di kalian pada saat melaksanakan kegiatan ini. Kalau yang terjadi di otak kita adalah otak ingin membaca tulisannya, tetapi kita harus mengikuti warnanya. Nah, di situ terjadi perang antara membaca tulisan dan mengenali warna yang ada di tulisan tersebut. Dan otak kita tuh lebih cepat merespon untuk membaca tulisan daripada mengenali warna. Oke ya, jadi menurut kelompok ini otak itu ternyata lebih cepat mengenali tulisan ketimbang mengenali warna. Oke, silakan ditutupkan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada nggak yang dapat bintang 3 tadi? Siapa? Ayo perhatiannya ke depan. Sebelumnya perkenalan. Nama saya Shirana Lia.
Oke, baik. Baik, silakan. Sudah? Kesimpulannya udah ya? Mau buat kesimpulan apa langsung? Udah, kesimpulan apa tadi ya? Ya, silakan diteruskan. Sekian presentasi kelompok kita. Yeay. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 dan di sini pertama-tama kita akan memperkenalkan nama kita satu-satu dulu. Dimulai dari paling kiri. Nama saya Keira Aksel Triatoro. Nama saya Syakira Asra. Nama saya Felisina Nuriani. Nama saya Alkera Sekreta. Nama aku Fadila Jaki. Oke, selanjutnya di sini kita sudah membuat tabel di kertas karton. Nah, di sini kita akan mempresentasikan tentang hasil kerja kita. Oke, jadi untuk kerja kelompok kita tadi, kita sudah memilih 2 orang untuk menjadi apa ya istilahnya bahan ya untuk menjadi orang yang dipraktekannya, yaitu saya dan Syakira Aska juga. Nah, di sini bisa dilihat kita punya itu ada Kemampuan mendengar dengan 2 telinga dan kemampuan mendengar dengan 3 telinga. Dari keseluruhan kami, dari kesimpulan kami, jika jarak semakin jauh, maka kemampuan mendengarnya semakin berkurang. ya, jika jaraknya dekat, maka kemampuan mendengarnya lebih bagus. Tapi saat mencoba kita sedikit berbeda nih hasilnya. Mungkin karena efek dari ruangannya yang cukup berisik. Jadi karena efek itu kita lebih susah mendengarnya. Dan juga faktor lain yaitu dengan volume yang berbicara. Ya. Mungkin saja saat jaraknya dekat lebih kecil atau yang jaraknya jauh lebih besar. Untuk kemampuan mendengar dengan 1 telinga, sama seperti kemampuan dengan 2 telinga, jika jaraknya dekat, maka kemampuan mendengarnya lebih bagus. Jika jaraknya jauh, maka kemampuan mendengarnya lebih Kurang bagus. Oke ya, jadi kalau pakai telinga 1 sama 2, ketika pakai telinga 2, kemampuan mendengarnya jauh lebih baik dibanding kalau telinganya 1. Oke, silakan boleh diteruskan. Segitu saja dari Bapak kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik semuanya, pada waktunya sudah habis, kita mau ambil kesimpulan sekaligus kita konsentrasi. Jika indera perasaan itu kalau dia jauh pendengarannya akan menjadi sulit. Jadi kalau dekat itu Tadi ada perang ya, perang antara ya. untuk yang sulit kita merasakan sensitif karena ada di beberapa bagian tubuh ujung sasarannya lebih banyak. Baik, terima kasih untuk Gendis yang sudah Nah, oke, kita coba buat refleksi ya. Dari pembelajaran kali ini, kira-kira menurut kamu penting sekali nggak kondisi alat-alat indera kita terhadap koordinasi kerja dari sistem saraf? Alat-alat indera yang baik bagaimana dengan kerja sistem saraf? Ya kalau misalnya alat inderanya baik, contohnya seperti yang peraba ataupun yang tadi kelompok saya perhatikan pendengaran, itu artinya kita bisa menerima rangsangannya dengan lebih baik. Jadi dari luar kita bisa menerima contohnya yang peraba kayak oh saya bisa merasakan ini kasar ataupun ini lembut. Lalu yang pendengaran saya bisa mendengar kayak oh ini suaranya kencang, oh ini suaranya pelan. Baik, boleh kasih plus buat itu ya. Jadi ternyata
mempengaruhi jalannya impuls pada sistem saraf, ya. Kalau alat indranya baik, maka sistem saraf akan bisa satu, menerima rangsangan dengan baik. Yang kedua, bisa mengantarkan ke sistem saraf pusat. Nanti sistem saraf pusatnya akan mencerna informasi apa yang saya dapat sehingga nanti dia bisa merespon rangsangan dengan baik. Oke, untuk hari ini kita sudahi, tapi ada tugas yang berikutnya. Untuk pertemuan berikutnya ini ada tugas tapi individu. Ibu ingin kalian mewawancarai, boleh narasumbernya siapa saja, tapi kira-kira yang kompeten. Ibu ambil contoh, mungkin boleh ada yang orang tuanya mungkin dokter, atau mungkin ada orang lain yang mungkin, mohon maaf, misalnya ada yang mengalami gangguan pada alat indranya misalnya, ya. Kalian jelaskan apa sih pengaruh kelainan, ya, pada alat indra terhadap penerimaan respon pada sistem saraf manusia, ya. Nanti tugasnya boleh dilaporkan dalam bentuk terserah. Misalnya Aska sukanya dalam bentuk vlog, boleh diwawancara Aska. Misalnya ya, kamu wawancarain orang, narasumbernya siapa? Misalnya ahli kesehatan kah? Atau mungkin orang tuamu sendiri kah? Gitu ya. Kadang meskipun tidak di bidang kesehatan, tapi kalau dia punya pengetahuannya banyak, silakan boleh jadi narasumber siapapun, ya. Apa sih pengaruhnya kalau ada manusia yang mengalami kelainan pada alat indranya terhadap respon saraf, kemudian pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari apa? Ya. Ada lagi yang mau ditanya, Nak? Ya. Tentang pengaruh kelainan, ya, pada alat indra terhadap penerimaan sistem saraf dan pengaruhnya dalam kehidupan, ya. Boleh dalam bentuk poster, boleh dalam bentuk vlog, boleh, atau kalian mau bikin video YouTube, ya, silakan. Sebelum kalian keluar, kalian harus banyak bersyukur. Kenapa? Ternyata Allah, ternyata Tuhan Yang Maha Esa sudah mengkaruniai kalian alat indra yang alhamdulillah sempurna. Ya, kalian harus banyak bersyukur karena ada orang-orang yang mungkin dilahirkan dengan kekurangan, tapi insya Allah kekurangan itu bisa menjadi kelebihan buat dia di akhirat nanti, ya. Asal bisa dimanfaatkan ke arah yang baik, ya. Jangan sampai alat indra kita harus digunakan untuk hal-hal yang baik. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang putri dulu, yang putri. Waktunya dirapikan, ya. Terima kasih Bu Ganti. Tadi udah selesai nih observasinya. Perasaanmu Ganti gimana? Perasaan saya sih ada hal yang apa ya sudah puas yang bisa dicapai, cuma memang ada hal-hal yang kayaknya memang harus ada peningkatan Bu. Khususnya kalau tadi kan memang ketika kita mengadakan praktikum ya, saya kan maksudnya memang ingin memberikan pengalaman belajar yang langsung kontekstual supaya anak-anak itu bisa memahami atau bisa mengkonstruk pengetahuannya sendiri. Cuma memang ketika di lapangan ya pasti ada aja hambatannya kan. Tadinya misalnya seperti kadang ada anak-anak yang memang kurang konsentrasi, ada anak-anak yang memang kadang untuk kerjasama masih perlu didorong-dorong. Tapi tadi juga udah ada sih kelompok-kelompok yang sudah baik. Mungkin kedepannya lagi saya harus bisa memanage atau mengelola kelas lebih baik supaya semua anak itu bisa mendapat perhatian yang sama Bu, supaya hasil pembelajaran yang mau dicapai itu bisa berhasil. Tadi berarti saya tangkap ada yang udah bukan ngerasa udah puas gitu, udah baik, tapi ada juga yang kurang maksimal. Yang kurang maksimal ini yang akan kita bahas ya. Kalau udah puas ya nggak usah dibahas lagi. Ya kurang dirasa sama Bu Kenti kurang maksimal. Pertama tadi kurang konsentrasi siswinya. Kenapa? Karena tadi Bu memang ada anak-anak mungkin tipikalnya beda-beda ya. Ada khususnya untuk anak yang kinestetik tadi kan memang anak-anaknya memang terlalu aktif kadang begitu ya.
konsentrasinya juga ada yang suka tadi bercanda dalam pada waktu melakukan kegiatan praktikum, sehingga kadang waktu yang memang kita udah targetkan misalnya sekian harusnya sudah selesai, tapi karena ada faktor-faktor X seperti ini mungkin akhirnya jadi waktu yang sudah ditentukan itu agak keluar dari target tuh, seperti itu. Terlalu aktif berarti ya. Memang anak-anak yang kinestetik memang khususnya di kelas 9 ini, 96 ini memang terkenalnya memang anak-anak yang rame. Cuma memang saya berusaha sih, ini tantangan juga sih buat saya Bu, ada juga anak-anak yang memang bisa kita misalnya milih nih kalau mau observasi, kita pilih anak-anak yang bisa kooperatif, tenang gitu memang ada. Cuma memang saya pengen tertantang juga sih sama kelas 96 ini, karena memang guru-guru udah banyak yang ngeluh memang ternyata di kelas 96 ini kalau pembelajaran khususnya yang laki-laki gitu kan katanya kurang konsentrasi pada waktu gurunya menerangkan. Nah ini saya ingin mencoba di kelas 96 dengan menggunakan metode yang berbeda, misalnya bisa nggak nih anak-anak bisa konsentrasinya teralihkan yang tadinya mungkin aktifnya masing-masing, sekarang keaktifannya ini bisa digunakan pada waktu mereka bekerja kelompok seperti ini sih. Memang pemilihan kelasnya diacak random atau memang ada penilaian dulunya? Kalau waktu awal itu yang setahu saya sih ada yang namanya ini ya Bu, diagnostik awal, diagnostik awal. Cuma itu memang didasarkan hanya pada setahu saya, karena ini yang produknya ini dulu masih agak zaman COVID itu ya Bu. Jadi mungkin pada waktu tes diagnostik awal ini mungkin kurang ada penyebaran sebenarnya mungkin ya Bu ya, sehingga ada anak-anak yang memang aktifnya terlalu banyak mungkin di kelas ini. Secara kemampuan juga saya lihat ada yang memang kemampuannya kurang, ada yang memang lebih. Cuma memang kalau di kelas 96 ini karakteristiknya memang anak-anaknya memang yang banyak yang terlalu aktif di situ. Tapi itu memang ya namanya kita guru, kamu berarti harus siap ya Bu di segala situasi. Gimana caranya ya, mungkin kalau seperti ini misalnya kan saya jadi ada pembelajaran, oh mungkin kalau sekarang metodenya mungkin masih ada yang kurang mengena gitu kan ya, nanti kedepannya mungkin ada perbaikan gimana, mungkin saya ngatur posisi duduknya kah, mungkin kalau ini kan saya tempatkan kinestetik di belakang sebenarnya karena memang tadi disesuaikan dengan praktikumnya ya Bu, karena perlu mengatur jarak, nanti mungkin ada perlu pengaturan tempat duduk atau mungkin nanti ada teknik lain yang saya gunakan supaya kedepannya bisa lebih baik. Tadi tesnya kan dibedain tuh produk yang mau dihasilkan sama siswa. Itu kan dibuat paling depan itu peraba ya. Visual. Anak visual tapi tesnya tentang peraba. Yang tengah tentang penglihatan. Yang belakang tentang pendengaran. Itu ada apa ya? Emang sengaja dibuat seperti itu, terus pertimbangannya apa? Kalau yang tadi kan ya yang peraba itu memang ini dalam segi produknya sebenarnya tadi Bu ya. Kalau yang peraba kan saya harap tadi dia bisa menghasilkannya dalam bentuk tabel atau catat tadi, karena kan mereka lebih ke visual tadi. Makanya dia tadi bikin catat seperti itu, ada tabel-tabelnya, bukan tabel apa itu diagram batang tadi dia pakai itu. Jadi untuk hasil produknya saya untuk yang visual saya arahkan ke sana. Nah untuk yang auditori sebenarnya diarahkannya ke presentasi langsung, karena kan mereka memang aktif berbicara ya Bu ya, dan juga mendengar, makanya diarahkannya ke sana. Untuk yang kinestetik tadi memang untuk praktikumnya memang disesuaikan juga sama mereka kan yang suka bergerak gitu Bu, makanya tadi seperti itu. Makanya kata saya kok yang visual nggak dikasih visual aja gitu, kayak yang tengah ini kan disuruh ngikutin warna kan sama Bu Rempi, terus yang tengah kan audio, malah tugasnya dikasih ke anak kinestetik gitu. Ternyata kalau yang audio tadi jadi ngelihat sambil ngomong Bu tadi, gitu kan tadi dia melihat.
tapi dia harus berbicara warnanya di situ. Jadi selain dia kalau peraba kan tadi cuma ini ya, dia setelah dikasih praktikumnya dia cuma hasilnya tulisan. Kalau yang auditori tadi selain dia melihat juga harus mengeluarkan suara sih Bu pada waktu praktikumnya tadi, arahnya ke sana. Oke, kita ke ini. Tadi Bu Penti bilang kalau ada beberapa anak yang kurang motivasi belajarnya. Nah, kenapa Bu Penti bisa bilang anak-anak kurang motivasi belajar? Ada beberapa sih, karena memang saya pertama udah pernah lakukan tes diagnostik awal ya, dan memang kebanyakan untuk di kelas 96 itu visualnya sih sebenarnya nggak terlalu banyak Bu, dia lebih banyak auditori sama kinestetik tadi. Kemudian memang ada anak-anak yang memang pada waktu kita melakukan, biasanya kan kalau saya melakukan pembelajaran ada tanya jawab awal tuh Bu. Nah, kelihatan sih memang yang aktif-aktifnya memang anak-anak yang memang kebanyakan yang itu aja. Untuk anak-anak tertentu memang sih saya tetap itu ya, supaya ada pemerataan. Biasanya saya nggak menunjuk siswa yang memang itu aja. Ada pokoknya acak misalnya berdasarkan nomor absen segala macam. Nah, biasanya untuk itu jadi saya tahu, oh anak-anak ini ternyata ada yang ketika ditanya belum mampu menjawab, jadi kesiapan belajarnya mereka tuh berbeda-beda. Ada juga memang secara peminatan, kan memang tidak semua anak harus suka IPA gitu kan ya. Betul. Karena saya lihat juga di sana ada yang memang hobinya olahraga dan dia memang prestasinya udah jadi masuk kemarin menang di Gala Siswa udah tingkat provinsi Bu. Dan memang saya lihat secara kemampuannya kalau diajak secara kemampuan akademis dia memang kurang. Tapi kalau di bidang olahraga dia udah oke. Nah, kalau seperti itu saya selalu tanamkan kalian tidak harus semuanya pinter IPA, tapi jangan sampai nilainya kurang gitu. Pokoknya diikuti pembelajarannya insya Allah bisa. Tapi Bu Fenty juga nggak mau mengejar kalian targetnya harus sekian-sekian, karena memang tiap anak itu punya kemampuan yang berbeda-beda. Seperti itu. Ada lagi nggak yang menurut Bu Penti tadi masih kurang maksimal di pembelajaran tadi? Iya. Tadi sih Bu manajemen waktu sih sebenarnya Bu ya. Tadi mohon maaf tadi masuknya juga agak lama karena kan tadi karena ada kegiatan pembelajaran di lapangan, akhirnya pembelajaran berikutnya tadi masih belajar mereka, akhirnya kan saya nunggu dulu, akhirnya ada waktu yang tadi ketuang juga Bu seperti itu. Kemudian apa tadi ya? Masih itu sebut. Tadi pas pembelajaran, Bu Penti ngerasa nggak ada pembelajaran itu yang dihubungkan dengan kehidupan mereka? Ada sih Bu, misalnya kan tadi saya mengajak mereka mengenali alat indera. Terus kira-kira kalau alat inderanya itu mengalami gangguan, kira-kira efeknya apa? Ya Bu, kita ambil contoh mungkin misalnya kalau ada anak yang mengalami gangguan pendengaran Bu, mungkin ketika saya tahu anak itu mengalami gangguan, kan ketika saya mengajar berarti saya harus respon anak ini mengalami gangguan pendengaran, maka sebisa mungkin nanti pada waktu belajar mungkin saya posisikan dia di depan, atau tadi misalnya ada anak-anak yang pakai kacamata kan Bu ya, bisa tuh Bu nanti kita jadikan pertanyaan, kira-kira kalau temennya yang pakai kacamata ini disuruh copot kacamatanya, ketika Bu Fenty nulis di papan tulis itu bisa terlihat jelas atau enggak gitu. Jadi memang kalau alat indera ini sih sebenarnya sangat berguna ya, dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dia juga nanti saya arahkan gimana caranya untuk memelihara kesehatan alat indera Bu. Karena kan kalau kita kayak ambil contoh misalnya nanti saya arahkan kayak mata nih. Kalau kalian hobinya main games terus gitu kan Bu ya, radiasinya terus ke mata, itu lama-kelamaan kemampuan penglihatan pada matanya itu akan menurun. Nah, sehingga ketika ada, ini kan namanya alat indera, ada respon datang, responnya terganggu untuk diantarkan ke otak, maka informasi yang harusnya dicerna dengan baik tidak bisa
menghasilkan respon yang baik. Ada lagi nggak Bu Betty yang merasa tadi pas pembelajaran kurang atau udah cukup itu aja Bu gitu? Mungkin tadi memang ketika di lapangan ada aja hambatan yang kita harus sebisa mungkin tadi kata Ibu benar disediakan plan A, plan B gitu ya, supaya pembelajarannya bisa tetap berjalan dengan baik. Jadi menurut saya kalau kita mau rancang sesuatu tetap harus punya strategi cadangan ketika apa yang sudah kita rencanakan ini ada hambatan pada waktu pelaksanaan. Karakternya masih perlu ditingkatkan lagi. Mungkin nanti kedepannya dalam pembelajaran saya harus lebih bisa membudayakan yang namanya budaya ini ya, disiplin positif pada anak-anak. Kalau tadi mungkin dalam pembelajaran masih saya agak tegur seperti itu, saya ingin kedepannya anak-anak tuh bisa punya kesadaran diri sendiri untuk menumbuhkan disiplin bahwa pada waktu pembelajaran itu penting kita harus konsentrasi, harus bisa menghargai orang lain yang berbicara, harus tertib, karena kan kalau misalnya dia nggak tertib juga pengaruhnya ke dia sendiri kan, materinya tidak bisa diterima. Sekarang kita ke rencana tindak lanjut. Bu Penti, setelah tadi hasil observasi, rencana tindak lanjut Bu Penti apa? Mungkin yang pertama aktivitas pengembangannya saya ingin mengembangkan menjadi pemimpin pembelajaran yang bisa lebih baik. Ini dulu rencana tindak lanjut dulu. Rencana tindak lanjut Bu Penti setelah pembelajaran tadi. Saya akan melakukan refleksi dulu. Refleksi tentang pembelajaran yang sudah dilakukan. Kira-kira tujuan yang sudah saya tuliskan itu mana yang sudah tercapai, mana yang belum. Kalau misalnya udah tercapai berarti ya tinggal nanti ditingkatkan, dipertahankan. Kalau ada yang belum tercapai berarti saya harus punya strategi baru. Misalnya, kayaknya metode pembelajaran yang ini kurang pas nih kalau untuk di kelas yang ini kan dia kelas beda-beda karakter ya Bu. Mungkin yang satu pakai pembelajaran ini udah pas, untuk yang kelas lain kurang pas karena memang tadi mungkin ada yang lebih aktif segala macam. Nanti mungkin saya akan mencoba metode pembelajaran yang mungkin bisa lebih adaptif sama mereka sehingga lebih cocok dan tujuannya bisa lebih bertahan. Refleksi kedua, ada lagi? Yang kedua tadi ya Bu, mungkin saya akan coba pengaturan posisi tempat duduk biar saya juga bisa lebih mengontrol anak-anak. Terus nanti mungkin yang anak-anak lebih aktif mungkin posisinya bisa lebih dekat dengan saya gitu kan Bu ya, supaya saya bisa memanage kelas juga lebih baik. Selain itu ada lagi? Tapi manajemen waktu juga ya Bu ya. Manajemen waktu, diusahakan bahwa pada waktu 2 jam pembelajaran itu supaya tepat Bu, langkah-langkahnya tepat waktu sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan di ini ya, RPP-nya. Ada lagi nggak? Untuk rencana tindak lanjut. Kita ke aktivitas pengembangan diri. Bu Penti ada rencana apa setelah ini? Misalnya ikut pelatihan lagi, guru penggerak beres nih, saya mau ikut pelatihan lagi apa gitu, atau misalnya saya mau kuliah lagi, atau misalnya saya mau buat komunitas misalnya. Bu Penti, aktivitas pengembangan diri Bu Penti rencananya mau? Untuk yang sekarang saya sedang jalanin, saya ingin lebih meningkatkan kemampuan akademis saya dari segi ini ya Bu ya, profesionalitasnya ya. Saya lagi ikut ini kuliah lagi. Kuliah lagi. Sekarang S2 berarti? Ya S2, sudah jalan 2 semester. Alhamdulillah. Jadi 2 semester lagi. Mudah-mudahan dengan mengikuti program register ini, ilmu saya makin nambah yang bisa saya gunakan terapkan untuk pembelajaran di sekolah. Selain itu juga saya mungkin
dengan belajar lagi saya bisa apa ya Bu, kalau yang saya rasa kurang di diri saya tuh kayak macam public speaking ya mungkin ya, dengan ikut sekolah magister mungkin lama-kelamaan kemampuan komunikasi saya semakin bertambah, dan itu juga pasti ngefek Bu ke anak-anak pada saat saya melakukan pembelajaran. Kemudian secara ilmu pengetahuan juga pasti insya Allah akan bertambah, karena kan yang namanya apalagi IPA pengetahuan itu terus banyak mengalami pembaruan, pergantian gitu ya Bu. Kalau kita sebagai guru nggak juga mau belajar ilmu-ilmu yang baru, ya berarti nanti anak-anaknya cuma dapat ilmunya yang itu aja sih. Yang mendukung ya Bu ya. Nah, pendukungnya saya kalau di sekolah saya udah izin sama kepala sekolah, kemudian kebetulan juga saya dapat dukungan dari PKM, kemudian juga dari rekan-rekan sejawat sih sering kasih semangat juga, doa juga, sama keluarga sih ya, pas keluarga ya, keluarga yang besar sih. Waktunya berarti sedang ya? Ya, sedang. Selain kuliah, ada lagi Bu Ben? Saya ikut-ikut, saya juga merasa kurang untuk ini Bu, ikut komunitas, maka saya berusaha ikut komunitas kayak misalnya kalau di sekolah kita udah mulai mengaktifkan kembali komunitas belajar Kombel, kita juga punya Kombel. Kemarin udah dimulai Bu, waktu awal pembelajaran saya juga coba jadi narasumber, narasumber ya. Kemudian juga nanti rencananya kita mau mengaktifkan minimal satu semester itu kita ada 3 kali minimal 3 kali melakukan penyebaran praktek baik, bisa kayak ilmu-ilmu yang saya dapat di CGP, atau misalnya kemarin tentang budaya positif di sekolah, atau misalnya tentang kemarin pembelajaran diferensiasi. Jadi selain kita bisa punya relasi ya Bu ya, tadi kita kemarin belajar tentang aset ya, kita bisa punya aset sosial, ada aset sosial, kemudian juga kita juga bisa memanfaatkan aset manusia Bu, kemampuan yang dimiliki manusia tersebut. Kemudian nanti rencananya kita juga mau, bukan saya aja atau guru-guru yang CGP aja, tapi kita maunya secara bergantian teman-teman yang memang punya kemampuan atau dia keahlian tertentu bergantian menjadi narasumbernya untuk di sekolah. Nah, kalau untuk yang kemarin kita kalau di MGMP ikut juga aktif di MGMP IPA Tangsel, itu biasanya memang ada kegiatan kayak kemarin pernah di SMP 14 jadi pemberian tentang ini Bu, lesson study. Nah itu saya juga kebetulan kemarin jadi, tapi kemarin mau MC ya Bu ya, MC, tapi dengan ikut-ikut kegiatan itu jadi saya lebih banyak punya ilmu sih Bu ya, dari belajar praktek baik dari guru lain, mana hal-hal yang bisa diterapkan di sekolah, insya Allah nanti diterapkan seperti itu. Nah, kemarin ini juga kebetulan pengawas kita ngajak tuh kemarin Bu untuk mengaktifkan MGMT tingkat lulus 01 ini. Baru kemarin ada rapat grupnya, jadi rencananya ke depan kita mau mengaktifkan MGMT tingkat lulus 01. Itu ada 45 sekolah. Ini saya rangkum ya, kan. Jadi pengembangan diri UMP itu sekarang sedang kuliah, terus mengikuti komunitas pembelajaran MGMP, mau yang intern mau yang ekstern, terus berbagi praktik baik. Tuh. Ada lagi nggak? Saya ingin, kalau secara pribadi Bu, saya ingin meningkatkan diri saya dalam hal sebagai pemimpin pembelajaran. Kalau siswa itu kan yang namanya Berarti ikut pelatihan ya? ya, soal
buat apa ini ikutan gini? Semacam yang gue mungkin kan guru itu harus jadi teladan yang baik ya buat anak-anaknya di sekolah itu. Jadi sebisa mungkin kalau ada workshop atau misalnya seminar yang bukan hanya di bidang pengetahuan IPA aja ya, khususnya dalam keteladanan, dalam aspek sosial mungkin yang bisa meningkatkan kompetensi saya untuk jadi teladan yang baik buat anak-anak tuh sebisa mungkin saya ikutin. Selain itu juga kan ya saya juga berusaha sih, misalnya anak-anak itu kan melihat sebenarnya anak-anak kan ini kritis gitu ya. Ketika kita belajar ngajarin anak buat disiplin, jangan terlambat, maka kita kan harus jadi contohnya dengan baik dulu. Jadi saya sebisa mungkin misalnya ketika udah bel misalnya Bu, ya saya sebisa mungkin udah ada di kelas gitu kan. Lama-kelamaan anak tahu, oh iya ya ternyata bukan cuma ngomong doang nih Bu Fenty gitu ya. Supaya nanti anak yang lain, oh jangan sampai terlambat karena Bu Fenty juga hadir di kelas tepat waktu. Ada lagi kuliah, mengikuti komunitas, berbagi praktik baik, pelatihan. Apalagi ya ini kali ya tentang budaya positif di sekolah, juga kemampuan untuk ini Bu. Kalau kemarin kita belajar tentang coaching ya, Iya. kadang juga itu sih Bu, ada beberapa teman mereka meminta pendapat dan tentang kesulitan mereka di kelas gitu kan. Jadi kadang saya suka ini sih sharing juga ini sama teman-teman ini kalau ngadepin kasus seperti ini kayak gimana sih seharusnya. Jadi itu coaching ya namanya. Ya, itu masuknya ke berbagi praktik baik juga sih, karena Ya. karena yang sudah baik gitu kita salurkan, gitu, kita tularkan ke orang lain. Ada lagi nggak? Jadi kuliah, pendidikan, komunitas, sosial, praktik baik, profesional bisa. Pelatihan juga di pembelajaran, sosial, profesional, pribadi, lengkap semua. Sudah lengkap semua yang dilengkapkan. Tutup.